penuh makna. Setelah libur panjang kita kembali. Iya, setelah libur lebaran ya. Ya kan libur panjang pokoknya. Iya, pokoknya. Lebaran kan panjang liburnya. Mal, gue tuh lagi seneng banget deh lihat di sosmed ya. Akhir-akhir ini tuh banyak banget video-video lucu Anabul. Anabul maksudnya bisa doggy, bisa kucing. Iya kan? Iya bener. Itu kan selalu menjadi video favorit semua orang. Gemes Heran gitu. gue. Iya. Gue pikir karena bulunya, karena gue sempat miara kan, tetap nggak FYP. Itu karena binatangnya gitu. Karena binatang ya? Iya. Maksudnya lo ya FYP? Gue miara bulu dada. Lo bukan Anabul. Kan Anabul kan bulunya bulu dong. Anak bulu. Iya, gue berasumsi mereka suka bulu berarti. Iya, jadi gua lo suka gue gini-gini tuh. Gak usah bang, gak usah bang, gak usah bang. Itu disensor Kok nggak kaki lo. FYP gitu? Ternyata gara-gara binatangnya. Ya udah deh, kalau gue sih yakin ya, lo tuh kalau misalnya udah lihat aslinya lo pasti jatuh cinta. Aslinya apa? Aslinya dogi-dogi yang lucu-lucu ini. Oh kalau doggy banyak yang lucu setuju gue. Iya Lo kan? punya aslinya? Nanti gue kasih tunjuk ke lo ya. Tapi sekarang kita mau lihat video-video lucu dulu. Gimana kalau pas lihat video seperti biasa ajak duduk. Oh iya benar, ayo silakan duduk. Iya makasih. Kan lama videonya. Kita mau lihat video-video lucu dari Anabul. Ini kita lihat yang pertama ya pemirsa. Ini lucu banget. Ya, itu lagi hujan ya Iya lagi ceritanya. hujan. Dia mau ngapain? masuk, Oh dia mau masuk. Tapi ngelihat si ownernya kayaknya itu. Pegang sapu. Pegang sapu. Ini mungkin ya asumsi saya ya pemirsa ya. Udah dibilang hujan, jangan keluar. Dia tetap main hujan. Jadi rumahnya becek gitu kan. Iya nih loh. Terus pas dia mau masuk Mau lihat pulang, ownernya iya. pakai sapu, nggak berani dia. Ya, bener-bener Anabul. Ngerti kali ya Anabul ini. Luar biasa. Video-video kayak gini nih yang aman lah kalau kita nonton bener deh. Bener. Lucu kan? Lucu banget. Kayaknya dog itu punya perasaan gitu. Ya pasti dong. Kita lanjut ke video kedua nih. Ada. Ada. Yang lucu-lucu dari Anabul. Keren luar biasa. Literally kungfu. Ini kalau di rumah nontonnya Mortal Kombat ini. Sama Rotang nontonnya. Kok bisa lurus banget gitu ya? Iya, betul. Itu doggy yang bisa membela diri ya. Betul, tapi nggak tahu musuhnya di mana ya. Padahal kan dia pada depan. Ya betul tendang aja dulu. Iya betul. Nggak tahu musuhnya kenapa enggak. Next kita punya video kelucuan Anabul yang lain. Mana. Ini dia pemirsa. Maaf bos, hari ini nggak bisa kerja soalnya nggak dibolehin sama anjing saya katanya. Main. Kirim bukti ini ke bosnya ya. Iya betul. Tutup. Main. Ini lucu banget sih, ini jenis anjing apa ya? Mukanya Ini- tuh kayak imut gitu. Oh ini nama anjingnya kalau nggak salah Doggy Demanding nih namanya. Soalnya dia Soalnya demanding. banyak main. Sama ownernya dia pengen main terus. Ya anak-anak ya. Lucu. Anak kecil juga suka begitu loh ke orang tuanya. Iya bener, tapi aku ngerti sih kenapa pemilik Anabul tuh bisa sayang banget sama Anabul. Karena mereka tuh kayak bisa Tingkahnya begitu. diajak komunikasi kayak seperti anak sendiri ya. Gemes. Gemes banget. Kita punya lagi video yang lain nih pemirsa. Ini dia. Habisin ngaca nih kayaknya nih. Habisin ngaca ya, Mas? Mas habisin ngaca ya, Mas? Please deh, kayaknya ini dia tuh reinkarnasi bukan dari doggy deh. Kok bisa gitu Lagi nonton ekspresinya? horor. Lagi nonton horor. Terus di dalam mulutnya ada apa ya Mal itu Mal? Mana sih? Itu dia lagi- tulang dia yang lagi suka digigitin ngunyah, dia. Mal. Itu yang mainan tulang buat doggy. Tiap owner pasti punya dah. Tapi itu kayak ekspresinya kayak orang dong. Iya. Kayak orang lagi nonton apa film sih? horor. Kayaknya nonton Ruang Tengah dah. Ngeliat muka lu deh kayaknya. Iya betul, bisa Dia jadi. ketakutan. Itu ya, bisa seekspresif itu doginya. Luar Dogi biasa, kalian loh. di rumah ekspresif juga nggak sih, guys? Siapa? Doginya pemirsa. Oh iya, harusnya sih kan? iya ya. Kita lihat lagi deh video selanjutnya. Oh ini drama. Dramatic dog. Mau disuntik karena sakit. Aduh lucu Caca yang iya. Kalau gue teriak kayak begitu, gue dikeplak sama keluarga gue, terus diteriakin, kayak perempuan loh, gitu. Gue nggak tahu tuh Anabul cewek apa cowok, tapi kalau cowok sih gue yakin dimusuhin keluarganya tuh. Tapi itu Terlalu feminin. Gue agak gak yakin, gue kira itu kayak
dubbing gitu loh Iya, suaranya. iya sebenarnya kayak sound effect sih sejujurnya. Lucu ya. Nah itu dia pemirsa salah 5 ya daripada Salah 5. tinggal lucu. Anabul yang di luar Nurul. Iya. Spesifiknya tuh Dogi. Tapi kan kalau ngomongin Dogi atau Anabul, dia kan nggak pas kita temukan udah selucu itu, segemes itu kan. Biasanya ada kayak dilatih ada sama trainingnya ownernya, kan. benar. Dan tapi Dogi ini terkenal loh, mereka Nggak usah. punya Dogi ini terkenal tuh gimana maksudnya? Maksudnya aku emphasize. Oh iya. Dogi tuh terkenal. Dogi tuh terkenal loh memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Oh iya. Iya kan? Iya sih betul sih. Makanya ketika dilatih mereka tuh akan lebih mudah untuk menyerap dan mengikuti apa yang dikatakan oleh pelatih ownernya. Dan akhirnya bisa berekspresi juga Iya, seperti betul. halnya kita ini, perasaannya juga gampang dikeluarkan gitu kan. Dan makin cerdas juga. Iya, dan Gitu. sesuai sama tema kita hari ini yaitu Yaitu? bikin Anabul galak jadi Jinak. Luar biasa. Keren banget. Iya kan? Jadi tamu-tamu kita akan seputar orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjinakkan anabul-anabul galak ini. Bener. Kita akan undang ownernya ya. Ya, ownernya apa doginya dulu? Apa anabulnya dulu? Dua-duanya nggak sih? Sekalian ya? Sekalian aja. Kalau nggak salah di miara ini dia yang dogi di bandara yang buat narkoba. Oh, yang buat ngelacak. Yang segede kuda. Aduh, tuh. takut. Gede banget. Itu rumornya doang. Nih, bintang tamu Siapa? yang mau kita undang, kita lihat dulu videonya berikut ini pemirsa. Pemirsa Ruang Tengah, episode hari ini dijamin bikin kalian semua senyum-senyum gemes. Karena kenapa? Karena hari ini kita kedatangan seekor anjing pintar dan menggemaskan. Anabul satu ini termasuk ke dalam Anabul ras Collie, di mana awalnya ras tersebut dibiarkan untuk bekerja. Salah satu pekerjaan Anabul dari ras ini adalah sebagai gembala di peternakan. Dan bintang tamu kita hari ini merupakan Anabul jenis Border Collie yang bernama Kola. Kola menjadi viral di media sosial karena tingkah lucunya yang gemar meminta orang untuk bermain fetch dengannya. Penasaran ada tingkah mengemaskan apa lagi dari Kola? Simak selengkapnya ya, hanya di Ruang Tengah. Ini dia, Edi dan Kola. Iya. Oke, ini kita disclaimer dulu ya. Jadi Kola ini kalau dipanggil langsung ramah sama yang manggil. Betul. Langsung mendekat. Langsung nyamperin. Jadi mohon maaf kalau gua sama Asput akan menghindari kata-kata namanya dia. K-O-L-A. Ya. Boleh kita nyebutin K aja, K. Oke. Kesian tapi dia. Gak apa-apa, tapi emang ramah Review. banget. Tadi baru datang aja ketika kita Iya. sebut namanya, dia langsung nyamperin. Langsung nyamperin, ya. langsung Dia kayak- emang se-nggak takut itu sama orang baru. Iya, se-friendly itu sih emang sama orang baru. Dari awal atau memang setelah dilatih oleh kamu? Mungkin karena dari kecil tuh selalu dibiarin interaksi sama orang dan orang tuh selalu ketemu yang baik-baik. Jadi dia juga kayak taunya tuh manusia itu friendly, nggak pernah dijahatin. Berarti mungkin suasana rumah rame juga ya sama orang gitu? Enggak, cuman aku sering bawa dia keluar gitu. Oh, ke public space, lagi betul. ngomong sama temen-temen. By the way, kita belum ngenalin dia loh. Kita baru ngenalin doginya doang. Iya. Jahat loh kita. Ini kalau nggak ada dia, hancur kita nih. Becek kita sudah. Sudah ada Edi juga di sini. Hai. Sang owner ya. Kamu punya kola dari umur berapa sih kolanya berarti? Kola tuh dari umur 7 minggu. 7 minggu. Iya, hampir 2 bulan. 2 bulan kurang seminggu. Itu kamu dapetnya dari mana? Dari breeder, waktu itu Oh, berarti breedernya emang di ke Lembang. tempatnya breeder ya? Betul. Terus mau adopt kola gitu? Iya. Oh. Tapi ada alasannya nggak sih untuk adopt jenis ini gitu? Ya apa nama jenisnya? Border Collie. Ah? Border Collie. Brother atau border? Border. Border Collie. Border Collie. Dan katanya si jenis ini yang terkenal kebanyakan gula kalau orang. Betul, hiperaktif ya. Hiperaktif, betul. Betul, memang hiperaktif sih karena butuh bekerja terus gitu. Emang dia kalau kalem tuh berarti sakit gitu, gimana sih? Dia emang aslinya tuh penggembala soalnya. Oh, tadi katanya ada di peternakan ya? Betul. Ada di Apanya? peternakan. Tadinya? Asal muasal Biasanya. Habitatnya gitu. Iya, iya biasa. Aku sering nonton
Anabul kayak dia kalau di film-film yang ada peternakannya memang. Iya. Dia biasa di padang luas itu ngejar-ngejar keliling-keliling gitu kan. Keren banget kan? Iya. Keren ya, nggak tahu sih. Gue cuma nonton doang, aku cuma bilang nonton. Jadi ini Keren kamu kita sih sekarang beda-beda ya. usianya berapa nih? Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Dari itu. Oh iya benar. Emang kirain Dari semua 7 orang minggu. nyapa Dari gitu. 7 minggu. Iya. Nggak lihat. Dia sangat ramah sekali memang Betul, ya. betul. Sebelum ada Kola, kamu pernah adopt yang lain nggak? Aku ada anjing pom sama Maltese, jadi dua-duanya emang anjing kecil. Oh, kalau itu nggak sehiperaktif ini? Enggak, itu tiduran aja di rumah gitu. Males ya yang itu. Berarti kamu punya Anabul di rumah mentok kanan mentok kiri ya? Iya. Yang satu rebahan doang, Betul. yang satu nggak bisa diem. Oh gitu. Tapi seru sih ya. Ini kamu punya, kayaknya kamu kan sama Kola. Ini udah bonding banget ya. Sip. Tuh. Dayang. Mau main dia. Ya, sana. Kamu ada metode bonding nggak sih? Yang kamu kenalkan ke Kola? Mungkin lebih banyak kayak jalan-jalan bareng sih. Waktu pas dia masa-masa puber tuh 5-7 bulan gitu, itu sering dia bawa jalan-jalan bareng gitu. Emang kalau ini maaf nih anak nggak puber aja begini. Kalau puber gimana? Oh, lebih kacau. Allahu Akbar. Apa yang terjadi ketika puber? Dunia hancur lah. Itu satu rumah dihancurkan sama dia. Oh iya. Saking aktifnya. Saking aktifnya, jadi makanya bener-bener emang harus di-train. Dan pada masa-masa golden age-nya itu emang harus konsisten banget. Ngetrainingnya. Tuh. Golden age-nya Anabul tuh berapa sih kalau untuk si border collie? Mungkin dari Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. sini. Om hampir ngomong jorok on air lah ini. Mau temenin dia. Untung baru sampai jorok. mau barusan. Dia mau join kayaknya deh. Join kemana? Join Emang ngobrol, bilang kita nggak ngobrol. rekrutmen. Join aja lo. Dia kan lagi ngomongin gue ya, gitu, ya kan? Sampai mana tadi gue nanya tuh? Dia Iya. pubernya. Oh iya. Pubernya. Down. Ini dia. Ini biasanya kenapa nih dia? Iya, dia ngapain nih? Minta kerjaan. Oh minta kerjaan. Minta kerjaan. Minta kerjaan guys. Oke, maksudnya ngambil sesuatu dilempar Iya. gitu. Bosan kali ya, bete kali biasa main nih. Guys, ada yang kakinya nggak kepake nggak? Ada dipakai semua ya? Sendal. Nggak siapa tahu ada yang bilang, enggak nih kaki kiri gua nggak kepake nih. Bazir gitu, gigit aja. Ternyata emang dia harus diajak main terus ya. Iya. Udah Kayak apa ya nagih-nagih berarti nih. ya? Kayak energinya harus dilepaskan gitu. Kayak Iya. anak kecil lah. Kalau enggak ya bikin capek ownernya. Oke. Sini. Ngomongin soal apa namanya training dan segala macam kebutuhannya dia gitu ya. Itu berarti sama sekali nggak mudah dong. Kalau untuk kebutuhan makanan segala macam kebersihan itu Termasuk biasa-biasa yang aja, sulit normal ya? aja. Biasa aja, standar sih menurut aku ya. Justru challenge-nya di trainingnya itu. Betul, energinya, maintain energinya. Kamu waktu adopt dia belum tahu dia bakal segini atau udah tahu? Oh, belum tahu, saya terjebak. Ternyata ya. Gue pikir dia ngulik dulu. Kan udah punya 2 Anabul sebelumnya kan, ternyata enggak. Sebelumnya sudah ngulik, tapi ternyata realitanya tuh lebih parah. Jauh, beyond ya. Aslinya beyond. Sini. Dia seaktif itu loh, bener. Oke, berarti secara jenis emang nggak banyak yang mau adopt model ini atau piye? Kalau yang dari kamu tahu? Masih jarang di Jarang, sini. karena energinya itu. Energinya dan memang sebenarnya anjing ini kan kerjanya di peternakan gitu. Kalau misalkan di kota mungkin lebih jadi Anabul gitu, di rumahan memang kurang cocok. Iya benar. Butuh memang sering-sering dibawa keluar. Makanya kalau Harus misalkan dipertenakan gitu, maksudnya karena dari situ ya. iya, jadi Lebih cocok di lifestyle-nya Bogor dia kurang. berarti. Betul. Jangan di Bekasi pabrik. Iya, gua Bukan mau kasih tahu peternakan. aja. Iya kan? Di Bogor ada peternakan sapi gitu-gitu Iya, aja. dia jadi senangnya menggembala gitu Iya, ya. pokoknya harus yang Jalan-jalan. Mohon maaf nih rumah RSSSS itu bang, Apa tuh? rumah sangat sederhana itu subsidi segala macam. Kagak bisa Gak nampung bisa. dia. Dia harus keliling-keliling Harus komplek keliling-keliling terus. komplek segala gitu. macem. Tapi kalau perawatannya jenis ini susah nggak sih? Apa bulunya gitu? Bulunya sebenarnya malah super gampang. Oh. Karena bulunya itu double coat juga ya. Jadi kalau misalkan Apa itu? kotor kayak 2 layer gitu. Oh double coat. Bulunya Double double coat. Jadi kalau misalkan kotornya tuh paling luarnya doang. Dalamnya nggak ikutan kotor. Jadi dia kepek-kepek dikit tuh udah Hilang. Lempas gitu Oh semuanya. gitu. By the way ngomongin bulu ya sama warna. Gue nggak pernah ngelihat yang warnanya beda dari hitam putih dah.
Masih jarang memang Iya, di Indo. emang mostly warnanya kayak gini kan? Iya, klasiknya. Klasik. Klasik. Kita putih bener-bener. Bisa dimodif berarti nih. Kalau klasik kayak gini. Tapi kan tadi kan bulunya mudah ya. Ya, makanannya dibersihkan. juga mudah, standar aja. Gampang makanannya. Kalau vitamin-vitaminnya ada yang khusus gak? Apa sih? Vitamin ya, vitamin sih sebenarnya nggak ada yang khusus sih, normal-normal aja. Mungkin kalau dia lebih butuhnya jalan sehari-hari biar maintain nggak stres gitu. Oh, jadi kalau secara konsumsi nutrisi itu gampang. Tapi yang mungkin susah buat ownernya itu ya harus selalu Iya. dibawa jalan. Gitu. Kita akan ngobrol lagi sama Kola dan juga Edi setelah yang satu ini. Kita juga akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Mumpung lagi anteng. Jadi nggak merasa semua orang itu temennya. Ya baru diomongin Mal. Lu sih ngomongin sih Mal. Apa nih? Dia pengen ngajak main. Bosen. Pengen Ya ngajak Allah, main. Enggak lihat, enggak ngajak main. Demi Allah, gue mah nggak ngajak Dia main. lagi main justru itu Mal. Sini. Nah sebelumnya kan kita udah tahu nih gimana Edi dan Kola ini bertemu. Ya, nih. Sekarang kita mau ngobrolin tentang kegemarannya dari Kola. Ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya video yang satu ini pemirsa. Kembali beraksi. Bu, tolong Bu. Saya belum main seharian. Mohon belas kasihannya. Ibunya bingung. Diskusi bersama. Anaknya minggat. Kola ikut bingung. Pemirsa lewat. Mohon dilempar Bu, kasihanilah saya Bu. Tolong hati nuraninya Bu. Bingung bersama. Bertanya instruksi. Instruksi kurang jelas, omnya juga bingung. Gimana nih Mak? Bantuan warga datang. Dijelasin. Paham. Happy ending. Wow. Itu tadi. Kayaknya kamu suka banget main fetch ya. Iya. Kamu mau main fetch ya. Ibu, Bapak, mohon maaf, saya nggak minta duit, saya nggak minta kerja, saya nggak minta ngemis buat barang segala macam, nggak. Saya cuma minta main. Ya kan? aja. Itu aja yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi itu gimana Kak awalnya dia ini bisa minta-mintain Iya, stranger yang dia baru lihat juga kan pasti betul. untuk kayak main dong gitu. Awal mulanya tuh karena akunya yang udah nyerah ya. Kayak udah kan dia ajakin main fetch tuh soalnya bisa nonstop gitu. Kalau misalkan nggak di mainan yang nggak ada gitu, itu bisa 100 kali juga diladenin gitu. Dia langsung protes. Karena nggak ada habisnya energinya. Iya. Kola. Itu capek ya? Walaupun lu cuma lempar-lempar doang capek ya? Capek udah berotot ini tuh. Sebelah doang pula ya kan. Berarti semua stranger yang didatengin sama Kola ini random aja gitu. Random biasanya orang yang ngeliatin dia. Oh terus nanti dia datengin. Enggak, berarti praktek yang aku lihat di video barusan itu bukan hanya untuk konten, tapi hari-hari suka kayak gitu juga. Iya, betul. Kalau kamunya capek. Iya, tapi Iya, sekarang semenjak dia bisa begitu, jadinya capek nggak capek, jadinya main gitu sama orang aja. Nggak bertanggung jawab ya? senang, Mulai iya, tidak bener. bertanggung jawab ini si Edi ini. Sekarang capek nggak capek, gue kasih aja orang lain. Tapi Tata Rompet. kesukaan dia sama fetch itu ada hubungannya sama rasnya dia nggak sih? Karena dia kan aktif sekali Ya, gitu. suka lari-lari lempar, lah. tangkap misalnya. Ada sih ya, mungkin banyak jenisnya dia tuh emang suka main gitu, banyak kan gitu sih. Memang aktif gitu ya. Gitu. Berarti habis ini kita main fetch ya. Emang iya? Setelah ini nanti Ntar kok berantakan semuanya. Lu lempar ke suruh dar. lemparnya kecil-kecil aja deh ke sini. Ya elah. Itu dia juga nggak mau main lah Gak kayaknya. mau ya? Nggak mau. Nah, Kamal, ini kita kan tadi udah ngomongin nih kegemaran Kola Yes. terhadap fetch. Nah, selanjutnya kita mau ngobrolin tentang kebisaannya Kola. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih video yang berikut ini.
ada yang gambarnya kayak burung, mirip nggak guys menurut kalian? Terus gue kasih ada tanggalnya. Ini pinter banget. Wow. Bisa ngelukis. Bisa ngelukis. Udah bisa lo suruh ke Blok M Square nih. Ngelukis ini sketch. Ini dia bisa ngelukis sejak lama. Sejak kapan? Baru banget belajar justru. Gimana ngajarinnya ya? Justru itu tuh videonya pas dia lagi belajar gitu. Awal-awal sih sebenarnya disuruh pegang kuas aja gitu. Ntar harus kuasnya nempel ke kanvas gitu. Abis itu udah ntar diarahin aja terus gitu. Belum bisa gambar sendiri sih dia. Oh jadi harus masih diarahin Berarti dulu masih, ya? dan hasilnya masih abstrak ya? Betul. Belum ada sosok, pemandangan atau apa itu belum ya? Tapi susah nggak sih diarahinnya? Lumayan ya, kayak awal-awal kan karena dia juga belum tahu kanvasnya. Aduh. Tuh, sini. Belum tahu kanvasnya gitu. Lu nggak denger sih lu? Sesuatu yang baru. Kenceng banget ini kalau videonya aslinya bener gak? Gua nggak bukan lemah atau tua atau apa, enggak belum. Dia ngerti loh, dia ngerti. Oh itu ada Dia gini? ngerti, ya. Kamal. Gua hajar ya? Kamal. Biasanya kalau lagi tantrum digituin. Oh gitu. Gua kaget gak diapain sama dia. 2 kali gua kaget. Tapi kenapa kamu kepikiran melukis sih? Kenapa nggak mau apa namanya ngerajut? Kan lumayan bisa bikin sweater. Bisa bikin sweater. Abis ini ya berarti ngerajut ya. Kan yang penting punya kegiatan ya kan? Ya kan? Berarti saat ini dia tuh udah bisa ngelukis. Masih belajar. Masih belajar. Nah, mumpung kita lagi bahas mengenai cara melatih kola nih ya. Gimana kalau kita juga mengundang seseorang yang ahli dalam melatih anabul? Oh iya, ini kalau yang ini profesional kan? Iya, sebelum kita hadirkan, kita lihat dulu video yang berikut ini ya. Pemirsa Ruang Tengah, kita sudah kedatangan Kola dan ownernya. Nah, rasanya kok nggak lengkap ya kalau membahas cara melatih anabul tanpa ngobrol langsung dengan seorang ahli. Bintang tamu kita yang kedua ini adalah seorang dok rehabilitator yang bernama Asuk Denny. Ia baru mulai mendalami bidang ini pada tahun 2017 saat ia membantu di salah satu sekolah anjing di Jakarta. Sejak itu, Asuk Denny menjadi seorang dok rehabilitator dan membantu para dog owner untuk dapat melatih anabul-anabul mereka. Penasaran seperti apa cara Asuk Denny melatih para anabul? Simak informasi selengkapnya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kita sudah kedatangan Ko Denny. Hei, kamu ngobrol saja ya Kamal ya. Maaf ya, maaf ya. Enggak, itu dia, itu siapa tadi di video? Ko Denny. Iya kan sama orang lain juga. Iya. Nanya-nanya gue. Sama dog owner ya. Iya. Tapi Ko Denny ini disebutnya dog rehabilitator. Iya. Emang dog rehabilitator bedanya apa sih sama dog trainer? Ko? Beda-beda tipis saja. Oh. Tapi ada bedanya. Tapi secara tugas? Ya kalau tugas saya melatih dogi dan owner. Oh, dan Emang kalau ownernya trainer juga? cuma doginya doang? Saya nggak tahu kalau yang lain. Oh. Tapi Jadi kalau kalau Ko Ko Denny melatih doginya sama ownernya. Iya betul. Dan sebutannya rehabilitator kalau kayak begitu? Enggak juga. Itu kalau dogi yang dari bermasalah. Oh, gara-gara itu kali. Makanya disebut rehabilitator. Rehabilitator, Iya, kayak dari dogi-dogi. rehabilitasi kan. Iya. Jadi bukan sekedar trainer. Dogi galak. Karena mungkin ya kan? ada anabul di luar sana yang sebenarnya nggak punya masalah, cuma mungkin pengen ikut lomba, pengen nambah skillnya, Ya, ke itu trainer, bisa. Ke bisa. trainer. Gitu, oh gitu. Kurang lebih udah berapa lama kok jadi dog rehabilitator? Kira-kira 7-8 tahun ya. Oh, udah lama juga ya. Oh gitu. Berarti bukan pekerjaan awal. Bukan. Oh, bisa nyampe ke situ gimana ceritanya? Kok? Ya perjalanan hidup. Tapi berarti emang dari kecil suka sama anabul? Iya suka, betul. Oh, punya juga? Sempat? Pelihara. Apa? Kalau boleh tahu. Yang saat sekarang nih, Ya mungkin yang kecil yang berkesan deh. Ada yang seaktif dia nggak? yang seaktif ini Hah? belum ada. Oh, ini termasuk yang lu aktif denger nih, banget. rehabilitator aja. Oh enggak. Langka. Langka yang mau. Jackpot nih. Enggak, dia bilang dia kecemplung. Dia nggak tahu. Tuh, langsung akrab loh sama Ko Iya, Denny ya kan. betul. Berarti dari Tahu. dulu
profesinya sebagai dog rehabilitator atau ada pekerjaan lain? Ada pekerjaan lain, ME saya, mechanical electrical. Oh, ahli listrik. gitu. Ya, Ya Allah Bapak, ya Allah. Nih FYI ya, disclaimer aja gue ya, Apa? intermezzo aja ya. Baru kemarin gue ngomongin ini di radio. Apa? Betapa susahnya sekarang mencari electrician. Ngerti nggak? Jadi kita punya banyak tukang, masang apel-apel, renov rumah, banyak. Tapi ahli listrik susah setengah mati sekarang nyarinya. Kenapa? Bukan emang makin jarang aja. Sekali-kalinya ada, malah jadi rehabilitator. Sekarang tuh hampir punah, Pak. Bapak malah pindah juga. Ngomong anabul lagi. Malah pindah profesi ya. Saya punya langganan 2 hilang, dua-duanya udah gitu. Udah nggak ada yang ngurusin listrik. Udah ganti kerjaan. ganti seumur hidup gua. happy lah kalau kita latih-latih ini happy. Terus listrik rumah saya gimana? Jadinya, Bapak happy, maaf ke bawa emosi. Nggak perlu jadi curhat deh. Jadi dulunya adalah ahli listrik, lalu berubah jadi dog rehabilitator. Iya. Masih ingat gak sih dogi pertama jenisnya apa yang direhab? Kebetulan itu milik sendiri, adopt, itu pitbull. Oh itu juga, ini tuh agresif juga kan? Ada agresivitasnya gitu maksudnya. Enggak juga ya? Salah ya? Oke, Enggak sorry, juga. sorry, Nggak tahu apa-apa soal Tergantung ininya, jenis individunya. pitbull. Oh, si ownernya berarti? Enggak, Si doginya, doginya? masing-masing dogi berbeda, walaupun rasnya sama. Oh iya? Iya, ini kan kayak kola nih, border collie. Ah. Cari lagi yang kayak dia juga susah. Maksudnya bisa jadi yang secara jenis itu mirip sama koala, kelakuannya bisa jadi beda. Iya, betul. Mungkin bisa jadi lebih Kalem. lebih aktif si Lebih koala lembut. dibandingin Oh iya, betul. iya gitu ya. Betul, oh, betul. Baru tahu sih. Tapi jadi dog rehabilitator itu ada Kursus. kursusnya atau Pendidikannya. pendidikannya gitu. Gimana caranya kok? Ini by the way ini kalau disingkat DR loh. Oh. Hah? Kayak dokter. Dok Dok rehabilitator. DR loh ini. Sama, betul. Sama katanya. Itu titel dari Dok owner. Iya, Iya. betul. Belajarnya gimana jadinya? Belajarnya gimana nih kok? Otodidak. ya otodidak, belajar dari YouTube. Ya kan banyak tuh pelatih-pelatih yang ngasih skill. Kita tinggal analisa aja. Apa sih yang biasanya harus dimiliki seorang dok rehabilitator? Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki yang akhirnya diterapkan untuk anabul-anabul ini? Harus pandai menganalisa individunya. Oh, Si doginya. mulainya itu ya. Iya, kita lihat. Nah, kita analisa. Berarti harus mengerti bahasa mereka dong. Enggak juga, tingkah laku anabulnya dan owner. Gue tiap ngomong terus gue mencoba berpendapat, selalu jawabannya nggak Nggak juga. Gue jadi nggak mau berpendapat lagi. Salah terus. Tapi yang unik itu karena dok rehabilitator itu nggak cuma menganalisa doginya, tapi menganalisa ownernya. Iya, ownernya juga. owner. Emang seberapa pentingnya kok mereka tuh jadi kayak harus sing gitu? Aduh capek. Mereka tuh harus harmoni gitu kok. Iya, harus umpama begini ya, umpama doginya bandel, ya harus dikoreksi. Doginya baik, harus ada reward. Oh, Itu dari juga ownernya. Dari Iya, ownernya. betul. Berarti itu juga yang Koko berikan kepada Oh, ownernya, iya, betul. ilmu-ilmu itu juga. Itu ilmu basicnya. Iya, jadi supaya pemiliknya juga tahu harus ngelakuin apa Iya, gitu ya kok ya. cara handle anabulnya Butuh seperti berapa apa. lama analisa yang dilakukan sama Ko Denny ketika melihat anabul sama ownernya? Untuk menganalisanya gitu. Sebentar aja, satu Kayak kali berapa menit? pertemuan. 10 menit aja udah. Berarti dia tahu nih ntar lagi nih. Udah kan, udah ketemu kan tadi kan. Oh iya ya. Lupa saya. Udah lama ketemu di belakang ya. Jadi Lu udah jangan bisa. Ini bilang aja belum. Oh ya udah. Ya. Gimana? Udah bisa Berarti- menganalisa nggak kok? Abis ini kita akan mencoba menganalisa antara si Kola. Kola sama Edi. Oke? Tapi yang setelah yang satu Iya, ini ya betul. pemirsa ya, makanya tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kita udah ngobrol mengenai karir dari Ko Denny sebagai Ya. dog rehabilitator. Kita mau lanjut lagi nih ngobrol. Kok sampai saat ini, Koko masih inget gak ada berapa dogi yang sudah dilatih Di banyak, rehab, di rehab. di rehab? Banyak.
Ratusan? Iya, di atas ratusan. Di atas Di atas ratusan. Dan mereka semua berhasil gitu ya. Rata-rata masalahnya apa sih kok? Iya. Masalahnya karena terlalu disayang. Ya, Jadi terus manja. imbasnya apa memang kalau Anabul terlalu dimanja? Jadi ngelunjak istilahnya. Bisa ngelawan. Ngelawan, nih, saya kan nggak punya ya, saya cuma Iya. punya anak nih di rumah. Kalau anak kan ngelawan paling jadi nggak nurut gitu loh. Sama. Oh sama. Sama persis. Oh, Jadi karena gitu. terlalu dimanja jadi kayak gitu. Iya. Nah itu bisa dibalikin lagi tuh, disiplinnya bisa dibalikin lagi. Bisa. Kalau ownernya bisa berubah. Aku pernah baca cuma sesimpel kalimat ini doang. Mereka harus tahu siapa bosnya. Enggak. Salah tuh. Bukan gitu, hubungannya bukan gitu ya. Iya. Oh, jadi hubungannya kayak gimana? Kalau dikasih analogi, temen. Dari awal nih ya. Ah. Dari awal tuh seperti cowok deketin cewek. Yang cowok yang mana? Owner apa doggy? Owner dong. Oh yang cowok Iya. ownernya, kau cowoknya. Nah, ya. Oh jadi Ini bisa kita ceweknya. atur-atur giring-giring kemana, jinak-jinak berpati. Intinya begini. Yang namanya cowok awal kenal cewek kan kalau dia tertarik selalu ngalah. Pasti. Selalu ngalah. Iya. Dan harus baik banget. Betul. Walaupun itu cewek salah, ya udah ngalah Iya dulu. maaf gitu. Iya kan? Sampai nanti ini doginya ketergantungan, udah ada rasa sayang kan, baru dibuat aturan. Baru diarahin tuh. Iya betul, mana boleh mana enggak. Berarti dia harus sayang dulu dan butuh dulu sama kita. Iya betul. Baru bisa kita arahin. Iya betul. Oh gitu, baru tahu aku. Bahkan analoginya kayak cowok ke cewek Cowok ke ya. cewek. Betul, cowok ke cewek. Setelah Jadi- didapatkan baru kita setir. Wow, jangan ya, tolong jangan diaplikasikan. Disetir ke tempat-tempat terbaik. Oh iya iya. deh. Kan boleh. Tempat-tempat yang indah. Tempat-tempat yang indah. Ah. Bawa terapilan. Kok selama jadi dok rehabilitator ada tantangan yang tersulit atau Iya. terberat Bu gak sih? Rita juga pengen nanya itu rasnya. Atau tapi kelakuan beda-beda ya. Kelakuannya tiap ras ya? beda-beda. Yang paling sulit itu secara apa general gitu? gitu. Apa yang paling sulit dihadapi? Biasanya owner yang lebih sulit ketemu. Lu berarti. Edi? Malah ownernya. Iya. Kenapa kan ownernya malah bisa dikasih tahu kok? Ya, Iya sih. kasih tahu dia tahu tapi nggak bisa ngejalanin. Bebel, Udah bilang terlalu aja sayang. gitu. Terlalu sayang. Terlalu sayang, gak Terlalu tega sayang. gitu ya kalau untuk Iya, terlalu mendisiplinkan sayang lah. doginya. Emang apa sih yang harus ketwist akhirnya sikap si owner sampai-sampai nggak tega gitu? Jadi misalkan Koden ini nyuruh galak sedikit, mereka nggak bakal mau tuh, gitu? Atau Iya, gimana? betul, nggak Iya. tega, nggak tega. Karena udah dari awal dia udah sayang dulu. Dari awal adop tuh, awalnya udah sayang. Dan berkelanjutan. Akhirnya dia jadi bos ini. Iya, Malah jadi ini menguasai si bosnya. ownernya justru Iya, ya. betul. Jadi cowoknya, lu jadi ceweknya malah. Kalau Kebalik pakai ya. analogi tadi. Malah diatur. Nah, berarti kalau ada masalah kayak gini nih Koko biasanya menggunakan metode apa? Iya, saya tanganin dulu doginya. Ya kan, kalau dia udah bisa baik sama saya, udah lebih bisa mau nurut, artinya tinggal owner yang saya ajarin cara nanganinnya. Jadi nanti diaplikasikanlah di rumah gitu. Oh, saya biasa latih di depan owner. Ownernya ikutan, Ikut. entah di rumahnya si owner dan si anabulnya atau datang ke tempatnya. Iya. Oh, bisa datang ke tempat Koden juga? Ada yang Ada yang boarding, begitu ya? Iya, Oh. itu biasanya untuk ambil skill. Paling parah dan akhirnya paling lama harus direhabnya waktu itu anabul apa? Berapa lama? Umumnya sih ketergantungan ya. Jadi dia ada rasa happy nih kalau saat sekarang. Saya bisa latih ini, dogi tuh bisa ada yang udah 4 tahun. Apa tuh maksudnya? Latihnya? Iya, belajarnya. Sampai 4 tahun? Ya, sekarang tuh udah trennya ke arah sana. Jadi makin sulit? Atau gimana sih? Mungkin udah lebih banyak duit kali ya. Oh, Enggak, bentar. Ini takut biar nggak salah paham ya pemirsa. Nah, sama kayak anak aja. Kalau orang tuanya mampu sekolah tuh nggak ada selesainya. Oh iya paham. Tapi sebenarnya kalau dari kacamatanya Koden maksudnya udah selesainya kapan tuh maksudnya? Kalau emang mereka mau ngelatih terus ya Oh, bisa gitu. jadi. Kalau lagi bermasalah biasanya penanganannya bisa selesai berapa pertemuan? 6 gitu? kali pertemuan 6 kali pertemuan. Iya. Itu harus tiap hari nggak? Enggak. Apa boleh seminggu sekali? Oh segitu jaraknya. Cukup. Kalau tiap hari emang bisa kenapa kok? Stres anjingnya?
ownernya nanti males nggak mau ngelatih. Oh. Kan tujuan saya datang, saya latih. Iya benar. Nah, pengulangan 6 hari itu owner. Iya. Nanti hari kedua berikutnya Capek juga maksudnya sih. ya Berapa lama tuh berarti sekali datang? 1 jam. 1 jam. Udah termasuk ownernya tuh? Iya. Nah, kalau Edi gimana nih ngelatih Kola? Iya, Selama kamu ini ngelatih ada Kola sendiri ya? metodenya nggak? Iya, Kalau dia mesti 8 jam gitu. Emang saya terjebak ya. Kamu ngelatih sendiri dari mana pengetahuannya? YouTube aja? Iya, YouTube kebanyakan. Dulu mungkin awal-awal kayak sempet ngeliat kan teman-teman kayak, oh bisa ya ternyata latih sendiri gitu loh. Jadi akhirnya cobalah cari-cari tahu gimana gitu. Ternyata dari YouTube tuh infonya zaman sekarang lumayan banyak. Iya. Berarti kamu mostly memang learning by doing aja gitu ya? Iya, awal-awal kan tidak tahu ternyata terjebaknya lumayan dalam. Jadi akhirnya mesti cari tahu sendiri tiap kali dapat problem apa, baru cari tahu oh kalau problem ini tuh gimana. Jadi benar-benar by problem banget. Gitu. By the way kita harus ngaduin ke Koden. Iya. Kalau dia suka menyerahkan anjingnya ke orang lain untuk diajak bermain. Bilang banget kok. Kalau dia lagi ngapa-ngapain, lagi ke public space atau apa, kalau dia lagi capean, dia kasih tuh mainannya ke orang. Ke dia, ke kolanya dulu. Iya, mereka nyamperin orang untuk ngajak main. Gimana menurut pandangan dok rehabilitator? Itu perilaku bertanggung jawab nggak sih? Nah, itu kelebihan ini si Edi. Iya, kalau dia yakin si Kola tuh baik. Iya, bakal apa namanya? Iya, nggak bakal menyakiti gitu-gitu ya. Alhamdulillah selalu diajak main sama orang loh. Bisa jadi. Kalau dianya ragu nggak bisa. Iya sih, berarti trust-nya udah ada. Iya betul, makanya tuh ini oke lah. Oke. Salah banget gak? Gue mencoba DVD at Impera lo barusan. Pengaruh domba lo saya pengen. Malah aku. Anda gagal. Malah bagus saya. Anda gagal. Baiklah kalau begitu. Kodeni tapi kalau Kodeni lihat jenis border collie ini memang Collie. metode yang paling cocoknya itu apa kok? Aku capek banget gua. Kan dia aktif banget nih kok. Ya, kalau model kayak Kola gini, ya Edinya harus tegas, tapi sayang. Harus tegas. Dari muka-mukanya sih nggak pernah galak kayaknya. Apakah kamu belum sudah tahu. Belum tahu emang. Pernah galak? Maksudnya bisa tegas Edi sama tegas Kola? nggak sama Kola? Sepertinya iya ya. Harus. Pada saat kapan Tak tegasnya boleh. biasanya? Oke gitu-gitu ya? Iya kayak gitu. Oh, Nggak sih, biasa tergantung ya. Kalau misalkan training kan kayak misalkan dulu, nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan dulu kan pas zaman golden age-nya tuh, itu kan lebih harus konsisten. Ya. Gitu. Jadi metode yang aku pakai mungkin lebih ke konsistennya ya. Kalau misalkan kayak sesimpel aku suruh sit, pokoknya nggak tahu mau gimana caranya, kamu harus sit gitu. Katanya setelah kamu suruh dia sit, terus kamu suruh dia stand up, dia langsung kasih beat jokes gitu ya? Stand up comedy. Stand up comedy. Ngomong sama saya. Kayak begitu kan. Lebih juga. Nah tadi kan kita udah ngomongin tentang metode pelatihannya nih ya. Kita juga pengen tahu penyebab para anabul ini berperilaku sampai seperti artikel yang satu ini nih. Kamal, Kodeni dan juga Edi. Kita lihat bareng-bareng ya. Anjing liar resahkan warga Balangan, Serang. Oh serang anak-anak hingga mendapatkan jahitan. Masya Allah. Itu di leher. Masih lehernya, gue lagi nyari leher nih. Oh di bawah kuping. Ih, Sini. wow. Kita tanya ke Edi dulu kali ya sebagai Ya, coba dog deh. owner gitu ya. Ada nggak pernah Kola ini berperilaku agresif sampai mungkin terjadi Melukai lah, misalnya. sesuatu yang tidak diinginkan gitu? Entah keluarga kamu atau temen atau apa gitu misalnya. Untungnya nggak pernah ada sih, nggak pernah ada, dia selalu friendly aja sih sama orang gitu. Jadi dari awal kamu adopt emang dia nggak pernah tantrum yang gimana banget gitu ya? Nggak pernah sama sekali. Dan si yang dua kecil di rumah itu juga nggak pernah? Nggak pernah, Alhamdulillahnya. cuek aja gitu masing-masing. Jadi semuanya teratur, terarah gitu Iya, ya? jadi emang apa namanya, mungkin ketika itu terjadi lagi apa atau apapun itu, tapi kita kan nggak ada yang tahu isi otak si anjing ya, Iya benar. si doginya. Kita tanya sama Rehabilitator. Kodeni deh. Iya. Gara-gara apa biasanya kok? Oke gitu. Itu emang udah bakat dari individunya. Terus biasanya dia juga berkelompok dan menguasai satu area. Berarti liar nih, nggak ada ownernya. Ini Iya. kita bicara liar ya. Anjing liar. Iya, kalau dia liar begitu berkelompok.
Ya ngelihat orang yang takut langsung diserang itu. Iya, iya. Tapi ini mau kalau boleh aku tambahin sedikit, aku juga sering ngeliat di explore sosial media misalnya, dia lagi sama ownernya nih, ya kan? Tapi ternyata bisa si individunya lagi sama ownernya, tapi tiba-tiba ada agresif ke orang lain, kan ada tuh isu kayak gitu. Iya, bisa nyerang ke dogi lain juga. Ke dogi lain juga bisa. Kalau itu kan analisanya mungkin dia melihat sebagai ancaman si doginya. Tapi kadang-kadang doginya nggak ada, Bu. Oh, jadi agresif ke orang langsung aja. Nah, itu apa tuh, faktor X aja atau gimana? Atau di rumah ada yang terjadi? Ya itu tergantung ini masa kecilnya. Kalau dia begitu, itu udah karakter yang nggak bagus, ya kan? Nggak bagus karena apa? Ownernya kurang tegas. Iya, berarti bisa jadi dari apa namanya cara si owner memeliharanya iya, nih. Betul. Cara nanganin dari awal. Jadi itu salah satu faktor juga ya ternyata. Oh iya betul. Kalau itu sudah terjadi kok, atau mungkin yang baru mau adopt deh, biar doginya tuh nggak ada arah-arah ke situ tuh. Kita harus gimana supaya doginya tuh nggak ada agresif, bisa kita kendalikan. Yang benar dogi agresif tuh jarang. Itu termasuk langka. Itu artinya kan dogi pemberani ya. Nah itu biasa kalau nggak dilatih nggak nyerang. Kecuali dia kelompok. Pengertian kelompok begini, dia bisa antara dogi dan dogi dan owner. Oh, berkelompok, dogi dan owner juga kelompok. Ini Termasuk maksudnya. kelompok, dia hitungannya oke, gitu. oke. Kalau dianya nggak bisa handle sama ownernya, dia lebih berani kalau nyerang orang. Oh iya. Oke. Jadi yang kuncinya tuh di owner. Jadi berarti kalau memang doginya liar ya nggak ada yang bisa kita salahin sama sekali Iya, kan. betul. Tapi kalau doginya punya owner, kita bisa minta tanggung jawab ke si ownernya sebenarnya. Betul. Kalau si anabulnya merugikan orang lain gitu misalnya, berarti Iya. ada yang salah dengan cara menjaga dan merawatnya dia Iya, betul, nih, betul. gitu. Itu Asput. Iya benar-benar jadi Iya. banyak belajar juga ya ternyata. Nah kita udah bahas tentang bagaimana melatih Anabul agar tidak agresif. Setelah ini kita akan praktekkan langsung aja ya kepada benar. Kola oleh Edi dan juga Ko Denny. Betul. Siap-siap ya Kola. Karena Koden ini udah bilang 10 menit cukup untuk dilihat, untuk membentuk analisa, dan Iya. akhirnya ntar tahu treatmentnya apa. Betul. Iya. Nanti setelah yang satu ini ya pemirsa tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kalau dari tadi kita udah ngobrolin teori aja. Aduh kita harus praktekin ya nggak sih Mal? Kita harus coba lihat triks-triks. Kan di segmen ini memang kita pengen melihat triks dari Kola. Kola. Tahu nggak konsekuensinya apa? Apa? Talinya dilepas. Oh iya bener, udah gak ada talinya guys. Bisa jadi nanti ngejar kameramen. Tahu siapa yang nyuruh talinya lepas? Tahu nggak Siapa? Dia. Si Koden ini. Iya benar, tapi aku percaya pada Kola. Dia tidak akan kemana-mana. Sama Hedinya lah. Oh Iya, iya benar, bener. Kola dan Edinya. Iya. Kita sebelum ke kode ini ya, kita mau minta Edi Mau untuk apain? memperlihatkan secara langsung triks-triks yang biasanya Edi mainin sama Kola. Ya, yang FYI, Edi mempelajari trik-trik ini otodidak via YouTube. Betul. Karena dia nggak train sama siapa-siapa. Ini apa ini? Silakan, Edi. Silakan Di, sambil dijelasin ya. Sambil dijelasin. Kamu perintahnya apa? Kita pengen tahu. Sambil kasih tahu, aku dari sana. Sini, kamu Boleh. sini. Sini, Kolanya sini. Sini. Buset, gerakannya agresifnya. Kola udah nungguin dari tadi loh, Mal. Gitu Iya, dia loh. memang sangat aktif. Coba, terus spin. Oh, spin, oke. Kan udah stand up dia. Oh, bow. Tunduk. Kayak kamu kerajaan. Oh kayak lagi pilates itu tadi. Sit. Down. Forward. Back. Switch. Kayak gitu sih. Oh, dia ngikutin itunya ya. Enggak sih, kalau nggak ada juga bisa. Bisa juga. Kita Kalau nggak ada. ngetes deh. Iya, ngetes nggak ada. Coba. Taruh aja, taruh. Tapi Sama dia sama harus- Koden, sama Koden. Dia Sini. juga Itu tuh, tertarik kamu banget lihat sama itu. Sini, Lihat Mama. sini, pemiliknya di sini. Jangan gua. terdistract dia Sini, sepertinya. welcome, down, sit, Jadi JPD, Oh iya, biasa. Lucu.
Switch. Oke. Dang. Ih, Kita bagus baru- banget. Nah. Gemas. Ini udah waktunya kita tali lagi kan? Belum. Nggak usah. Nggak usah. Enteng banget mulutnya. Oh, abis itu nanti dikasih treats-nya gitu ya. Ada reward-nya. Ada reward-nya. Itu per Karena udah trik pinter. butuh lama nggak? Berapa lama ngajarin yang kayak tadi? Sebenarnya aku bisa kayak pisah berapa sesi gitu. Jadi misalkan ngajarin satu trik, sesinya misalkan per 5 menit gitu. Oh, jadi ada set-setnya gitu. Jadi Daripada dibanding lama. kalau yang kamu inget, ada nggak yang masih kamu inget banget? Aku ngajarin dia spin misalnya segini. Berapa gitu. lama? Paling satu kali sesi 5 menit gitu misalkan. Berapa Tapi sesi aku tuh? 3 sampai 5 sesi. Oh cepet ya? Cepat. Berarti sehari bisa ngajarin satu trik sebenarnya? Bisa. Malah lebih? Bisa satu trik. Iya kan, kalau kita lagi dedicate banget kan bisa kayak banyak sebenarnya. Iya. Nggak pusing dianya, nggak apa-apa, emang suka juga? Suka dia justru ada kerjaan. Oh iya Ya, betul. ingat ya, dia tuh harus bergerak. Iya. Tapi dia tipe yang gampang diarahin gak sih kalau ngajarin trik atau yang bandel gitu? Soalnya Aspu tipikal yang susah diarahin. Tanya keluarganya deh. Gue bisa kok. Lu juga gampang diarahin kok. Kamal, move. Mau kemana? Enak aja lu. Lawan Dia kalau justru gua. tipe yang mudah diarahin ya? Gampang banget. Oh. Karena kan dia emang suka makan atau nggak suka main, jadi rewardnya tuh udah pasti. Gitu. Oh bener. Enak hidup lo ya, makan main. Kalau nggak kerja. Dia lagi tarik tambang sama Iya, Koden itu. sama Koden. Nah selain trik-trik yang tadi, ada lagi gak yang mau ditunjukkan? Yang paling terlatih itu sih. Itu yang Itu. paling mantep banget ya. Iya, kadang aku tuh juga lupa soalnya trik apa aja. Ada Kalau lagi banyak, ada iseng ya, banyak. suka gitu ya. Tapi ada yang, maksudnya kamu emang sukanya yang kayak gitu-gitu aja atau ada yang maksudnya kayak lompat di atas mobil? Yang so ekstrim-ekstrim gitu, ada rencana ke arah sana juga trik-triknya atau biasa aja? Ada, bisa pernah diajarin gitu. Apa? Kayak Yang misalnya ekstrim? yang lompat-lompat atau main frisbee kan triknya banyak. Oh itu gitu ya. Kayak gitu. Tapi udah males, ownernya males kan? Capek ya, main capek. frisbee, iya betul. Kalau sekarang main kasih orang. Tapi dia nurut sama Kode ini loh. Iya, berarti dia udah Karena punya. dia ngajarnya bahasanya banyak, jadi dia mudah mengerti. Oh gitu. Nah, tapi bukannya aku sering mengenal maksudnya di sini juga pernah datang ya, Dok Trainer ya. Iya, Di sini juga pernah, datang ya. pernah. Kayaknya kalian tuh emang punya koneksi dah. Jadi gampang gitu ketemu dogi-dogi yang belum pernah ketemu juga. Saya asumsinya gitu. Semua trainer sama rehabilitator tuh punya kayak koneksi gitu. Jadi dia mungkin pakai bahasanya banyak. Jadi- dia hand signal, dia ngerti. Mudah Ini kan mengerti. sosialisasinya bagus sekali. Iya betul. Dia ketemu umpama 10 orang. Iya. Itu gerakan tuh orang masing-masing berbeda. Dan direkam sama dia. Iya, dan dia nangkep. Oh, iya. Iya. Oke. Good, Edi. Wow. Ih, dia. Dia koden. Mau sih tapi. Mau sih tapi apa? Enggak, dia harap kamu ambil, kamu lempar. Iya Iya, benar, tahu lucu sih. banget. Tapi selanjutnya boleh nggak tolong nih, Kodeni memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Kodeni mengajarkan anabul. Oke. Beberapa jenis dari latihan basic boleh? ya, dari Iya. basic Boleh, ya. boleh. Oke, nih, bawa sini. Nih, ini anggap aja dia ini ya. Dari umpama dia dari belum bisa ya. Nah, Kita bentukin dulu dia. Umpama kita mau ajarin dia sit. Nah, setelah dia bentuk sit, baru kita sebut sit. oh. Untuk awal kita bentukin dulu, Baru kasih baru tahu. kita kasih tahu sit. Setelah itu baru kita kasih. Rewards-nya. Rewards-nya. Oh gitu. Jadi semua bentuk kita bentukin dulu, baru kita sebut. Mau itu duduk, berdiri, Iya, betul. atau apa muter. Iya, betul. Diem, dibentuk dulu, baru dikasih tahu. Umpama ini, Shake hand. umpama ini Ini apa tuh? Tidur-tiduran. kita sebutnya down. Kita mau sebut down, baru kita sebut. Ya, Berikut ya. hand signalnya kalau bisa. Berarti ada adegan kayak misalnya Koden kan udah pinter soalnya kan si Iya, Koala udah Koala. tahu berpraktik. Ada adegan kayak mohon maaf memaksa dia duduk tuh ada ya. Maksudnya kayak pakai gestur tangan gitu. Duduk. Baru ngomong sit gitu kan. Kalau yang lagi Kalau bermasalah. yang awam boleh. Iya kan. Awam boleh. Tapi kalau pro ya nggak boleh. Oh. Harus gerakannya dari ini nih.
Tapi kalau misalnya dia udah mengerti nih hand signal dari Koko, dari ownernya gitu. Kalau dari kita yang orang baru, dia akan mau gak sih? Mau. Kalau sosialisasinya bagus dan hand signalnya sama. Apa tadi berdiri apa berdiri? Hand signalnya berdiri apa? Kamu apa? Kamu Berdiri. Apa yang sit pretty gitu? Apa? Sit pretty. Oh, sit pretty Sit pretty. ini dia. Oh gitu. Aku mau ngetes dia nurut sama aku apa enggak? Boleh, Coba, boleh. coba. Sit pretty. Tuh. Sit pretty. Panggil namanya dulu. Kola. Hola, sit pretty. Tapi ngadepin ke sono ya. lucu, tetap minta persetujuan mamanya ya. Iya gitu ya, gara-gara itu ya. Lucu. Apa lagi? Apa ya? Down gitu. Kola, down. Kola, down. Itu sama koden tapi. Karena dia lihat rewardnya di saya. Iya benar. Oh iya benar ininya ya. Dia sangat Pegang. Mau pegang nggak? ada. Aku nggak ada liurnya. Ada liurnya. Aku nggak bisa pegang, mohon maaf. Maaf ya, Oke, Ko. nggak apa-apa. Sit. Oh iya. Kola. Kok diam ya? Kamu diam ya? Coba lu. Apa tadi berdiri gini ya? Sit pretty. Sit pretty. Nama dulu. Iya, Kola. Gue takut ya kalau diliatin gue. Kola, sit pretty. Nah ini kan dia maksa nih. Dia maksa. Oh maksa ini rewardnya? Dia maksa rewardnya Dia kok. kalau kayak anak merengek. Oh. Iya. Terus gimana? Dia Gimana? harus dikasih kok. Kalau saya sih kasih sih. Nah itu jadi masalah kalau kita No, kasih. nanti jadi manja ya kok. Iya. Gimana sih lu betul. Mal? Situ enak nih Kecuali ilmunya. kita mau dia barking dulu, baru kita kasih. Oh, Jadi gitu. ada effortnya dulu. Push. Push. Oh dia kok langsung nurut ya? Mana? Sini aja. Ya. Mau tapi. Pakai tisu kita, pakai tisu boleh nggak? Pakai tisu. Habis Bisa tisu. Gue mau lempar nih. Iya, di sini dong. Nih tisu. Oke. Sit. Oh jangan ke lu, enggak, ke sini doang. Maaf. Oke. Wah bahaya banget ini ke gua tapi ya. Suruh sit aja gini. Sit. Tuh. Oh iya benar dia langsung nurut. Sit pretty. Allah. Spin. Spin. Dia mundur, salah. Dikit aja. Spin. Berdiri ya berdiri. Berdiri. Ya. Spin. Ini. Ya. Pinter banget. Sama. Spin. Apa lagi? Sit. Sit. Down. Sit down. Sit pretty. Sit pretty. Malu. Malu. Oh. Lucu banget ya Allah. Mau rewardnya? Kasih lempar. Mau rewardnya? Ada Lempar, tisunya. Mal. Gak apa sampai tisunya. Ya, lempar sama tisu nggak apa. Pinter banget sih. Iya. Di kolam ini. Iya. So You smart. make my day. Keren. Keren. Cocok. Mau coba? Hah? Mau coba? Ke dia aja tapi. Lempar Ya, siapa mau ke coba boleh. Lempar ke sana. Langsung dapet treats-nya. Kita mau ngucapin terima kasih nih untuk bintang tamu kita hari ini. Luar Thank you so biasa. much. Senang banget kedatangan Kola, Edi dan juga Ko Denny. Membahagiakan sekali Ruang Tengah. Ternyata anabul-anabul yang galak ini bisa jadi jinak ya. Betul. Jangan lupa kalau misalnya anabulnya emang ada masalah, bisa juga kok minta bantuan Ko Denny sebagai dog rehabilitator. Terima kasih banyak kepada bintang tamu kita sekali lagi. Terima kasih banyak juga untuk penonton di rumah. Semoga terhibur dengan Ruang Tengah hari ini. Betul, besok kita akan menghadirkan rehabilitator untuk binatang-binatang yang lain. Ada tapir, anoa. Besok tapi ya. Tenggiling, yang aneh-aneh pokoknya ya. Tapi di episode berikutnya. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih. Kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Ruang Tengah di episode selanjutnya bersama Kamal dan juga Aspo. Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Dadah. Gimana sih situ ya? In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby